Oke, jadi kita menentukan batas itu sebenarnya melakukan estimasi gitu. Kalau misalnya ini adalah sumbu Y gitu ya. Jadi ini mulai dari nol, terus misalnya ini berapa ya? Anggaplah apa 1.000 lah gitu ya, banyak 1.000 gitu ya. Anggap 1.000 itu angka yang besar gitu ya. Nah, maka misalnya saya dikasih problem nih. Problem itu punya solusi ya. Asumsi problem itu punya solusi. Nah, misal solusinya itu sebenarnya adanya di sini. Tadi kan kita nggak tahu ya solusinya ada di situ kan ya. Ya, ceritanya ada problem solusinya tuh di situ. Tapi ceritanya kita belum tahu gitu ya. Sama kayak kalian dikasih ini gitu ya, problem yang job assignment ini kan belum tahu solusinya, kita nggak bisa langsung nebak. Tapi sebenarnya kan dia punya solusi gitu ya. Anggap solusinya ada di situ gitu ya. Nah, apa namanya? Ketika kita tahu solusinya ada di situ, maka ketika kita tidak tahu solusinya ada di mana, yang bisa kita lakukan adalah melakukan estimasi. Ya, estimasi kalau dalam kasus yang sekarang kita sedang pelajari adalah menyetel, kita menebak batas bawahnya misal ya, misal ini adalah kasus minimasi gitu. Saya nebak nih, oh ini nih kan kasusnya minimasi nih ya, misalnya job assignment problem gitu ya. Saya punya problem kayak gini nih gitu ya. Ya kayaknya sih minimal gitu ya, butuh dana, anggaplah misalnya $50 gitu. Serendah-rendahnya kalau pekerjaan ini mau selesai gitu ya, serendah-rendahnya butuh $50 gitu. Anggap $50 tuh di sini. Oke? Maka apakah batas bawah ini benar? Benar kan? Kenapa benar? Karena solusinya tuh ada di sini. Ini batas bawah. Batas bawah menunjukkan bahwa cost yang dikeluarkan untuk melakukan job assignment ini itu pasti tidak akan mungkin lebih rendah dari $50. Berarti benar kan? Estimasinya benar gitu. Karena memang ini di atas $50 gitu. Anggaplah ini misalnya berapa? 100 gitu. Solusi sebenarnya itu 100 gitu. Tebakan kita tidak mungkin kurang dari $50 gitu. Ya. Jadi makanya yang namanya batas bawah itu untuk problem minimasi gitu. Karena kita pengen tahu nih, ini serendah-rendahnya gitu ya, kalau saya punya problem, saya pengen dia paling minimal. Tapi serendah-rendahnya dia berapa sih gitu. Maka dibilangnya adalah 50. 50 ini batas bawah. Tidak mungkin dia lebih rendah dari itu. Oke. Okay? Ini misalnya saya pakai konsultan company A gitu ya. Nah, kemudian ada konsultan company B gitu ya yang memberikan estimasi 75 katanya gitu ya. Dia bikin lower boundnya $75 gitu. Ini adalah apa perusahaan konsultan yang lain gitu ya, yang B gitu. Nah, dari sini kalian harusnya bisa ngelihat kan ya, lower bound yang mana yang paling yang lebih bagus, yang ditawarkan, yang diberikan oleh perusahaan A atau perusahaan B. Hmm? Oh, sudah ada 4 orang. Coba, kalau dari situ, kira-kira batas bawah tebakan yang mana yang lebih bagus? Gitu? Si perusahaan A atau perusahaan B? Hmm? Nebak itu kalau paling bagus, dianggap bagus kalau apa sih? Perusahaan B ya? Oke. Nebak itu dianggap bagus, kalian tuh dianggap jago nebak gitu ya, atau kalau ada dukun dianggap sakti gitu ya. Kalau apa? Kalau dia bisa melakukan estimasi dekat dengan solusi sesungguhnya, iya nggak? Solusi sesungguhnya itu 100. Ada yang nebak 75, ada yang nebak 50. Berarti lebih bagus yang B kan? Lebih bagus yang nebak 75 karena dia lebih dekat dengan solusinya. Oke? Dengan asumsi si perusahaan A sama perusahaan B-nya itu cukup kredibel sedemikian rupa sehingga mereka pasti bisa memberikan lower bound yang benar gitu ya. Kalau misalnya ada perusahaan C gitu ya, terus dia kasih lower bound-nya 150 gitu. Nah, itu kan salah kan ya? Karena yang namanya kalau misalnya ada gitu ya yang ngasihnya lower bound-nya gitu ya, perusahaan C 150 gitu. Nah, ini berarti perusahaan C-nya nggak ini tidak reliable gitu karena salah. Orang solusinya 100 kok dia bilang batas bawahnya 150. Ya, yang namanya batas bawah
itu tidak akan pernah solusi itu tidak akan mungkin bisa melewati batas bawah gitu ya. Jadi paling bawahnya itu gitu. Kalau 150 kan berarti jadi salah tebakannya ya. Oh, saya bisa dapat 100 kok, ditebaknya 150. Kemahalan 150 gitu. Jadinya nggak akan laku gitu ya. Oke. Jadi kalau nebaknya ketinggian untuk problem minimasi ya nggak akan laku. Salah kok gitu. Ternyata saya bisa dapat 100 gitu. Jadi ini tidak akan dipakai gitu. Oke. Begitu pula kalau misalnya kita nebak lower bound itu ngasal. Ngasal tuh misalnya apa? Yang namanya lower bound itu kan batas bawah ya. Jadi solusinya tidak mungkin lebih murah atau lebih bawah dari itu. Ya udahlah, saya malas mikir nih, saya bilang aja lower boundnya 0. Bener nggak? Ini misalnya lower boundnya 0. Ini versi ngasal. Kalau ditanya benar atau tidak, ya benar sih. Ya, benar sih benar gitu. Ya. Karena apa? Karena ya pastilah gitu. Itu adalah suatu keniscayaan bahwa lower bound itu 0. Karena yang namanya cost kan nggak mungkin minus gitu kan ya. Cost itu kan minimal $1 misalnya. Bisa $2, bisa $3, bisa $4 gitu ya. Pastilah dia di atas 0 gitu ya. Tapi itu kan bukan, maksudnya ngapain saya nyewa mahal-mahal perusahaan konsultan gitu ya, kalau cuma buat menghasilkan bahwa lower bound-nya 0 gitu ya. Jadi kalau yang ini mah ngasal gitu ya. Ini tidak akan laku nih perusahaannya. Walaupun benar gitu ya. Tapi ya terus kan tidak bisa memutuskan apa-apa gitu kan ya. Tapi kalau misalnya tebakannya misalnya 75 gitu ya, oh ini kayaknya cost-nya bakal 75, oh ya udah berarti kita harus siap-siapnya tuh biasanya yang namanya apa ya, biaya itu kan biasanya melebihi ekspektasi ya, kayak ngebangun rumah tuh pertamanya ekspektasinya berapa gitu ya, rendah gitu ya. Tapi ternyata nambah ini jadi nambah gitu. Makanya saya kalau misalnya saya dapat lower bound-nya itu saya perusahaan yang menyewa si konsultan ini bisa bikin berarti mungkin saya harus menyediakan dana minimal 2 kali lipatnya gitu misalnya. Jadi 150. Ternyata 100 gitu kan habisnya biayanya, berarti kan nggak terlalu jauh gitu ya. Atau misalnya saya tambahin 25%-nya gitu atau nambahin 30%-nya gitu. Tergantung perusahaannya ya. Tapi lower bound itu buat kayak gitu loh. Supaya kalian kebayang buat apa sih kita menentukan lower bound gitu? Karena kita tidak tahu solusi pastinya. Ya, solusi pastinya kan harus dihitung tuh kan ya. Dihitung kan butuh waktu gitu ya. Ya, bound juga harus dihitung sih ya, tapi kan dihitungnya cuman ya jauh lebih cepat daripada kita menghitung solusinya secara penuh gitu. Oke. Kira-kira seperti itu ya. Jadi, kalau kemarin ada yang mengerjakan TSP, ada pakai algoritma 1 itu yang dari Neapolitan, kemudian ada algoritma 3 itu yang dari Levitin, kemudian lower bound di root-nya itu berbeda, itu sebenarnya nggak masalah ya. Tapi dari situ kita bisa melihat untuk instance tersebut gitu ya. Misalnya kayak ini ya. Untuk instance ini gitu ya. Misal ya, si B itu $75, si A itu $50, hitung-hitungannya misalnya dapat lower bound-nya segitu ya untuk instance yang ini. Maka berarti kalau pakai algoritmanya B itu kita mendapatkan tebakan yang lebih baik untuk instance ini gitu. Ya. Jadi kalau ditanya mana yang tebakannya atau mana yang estimasinya lebih bagus ya berarti kalau pakai algoritma B. Jadi kalau kemarin TSP kan sama ya, minimasi juga. Kalau ternyata misalnya pakai Levitin itu lower bound-nya lebih tinggi daripada pakai Neapolitan, itu artinya untuk instance itu si Levitin itu algoritmanya lebih bagus daripada Neapolitan gitu, untuk mendapatkan si batas bawahnya. Begitu kira-kira. Oke. Walaupun jangan bingung dengan ini ya. Kan nanti kalau misalnya saya udah menentukan root-nya, lower bound dari root-nya, kemudian dia nanti beranak tuh ya. Nah, ketika beranak kan nanti anak tuh dapat lower bound lagi tuh ya. Nah, ketika dapat lower bound lagi, karena ini adalah problem minimasi, ya yang saya cari adalah yang minimal gitu ya, bukan yang maksimal. Kalau yang ini kan kita lagi ngebandingin algoritma ya. Ketika kita sudah memutuskan pakai algoritma yang mana, misalnya ya, saya karena ternyata nih kayaknya kalau untuk instan ini lebih bagus algoritma B nih berarti berdasarkan tebakannya gitu ya. Maka saya akan pakai ini gitu ya. Saya akan pakai yang 75 ini lower bound-nya gitu ya. Jadi saya pakai algoritma B gitu ya. Nah, kemudian kan nanti apa yang dilakukan? Yang dilakukan kan nanti ini pecahkan ya. Gitu kan ya. Jadi beberapa alternatif. Saya nggak tahu ada berapa, tapi
let's say 3 gitu. Misalnya 3 gitu ya. Nah, misalnya dipecah 3, nah kemudian ketika di sini kan saya ngitung lagi ya lower bound-nya di sini kan ya. Misalnya lower bound-nya di sini dapat 80. Yang di sini misalnya lower bound-nya dapat 90 misalnya. Yang di sini lower bound-nya terus dapat misalnya 78 gitu. Maka lower bound yang kemudian node yang mana, vertex yang mana yang saya harus explore lebih lanjut gitu ya. Kalau yang ini kan saya nggak perlu pilih ya, orang cuma satu gitu kalau di root. Tapi kalau ini kan ada simpul hidupnya jadi ada 3 nih sekarang. Yang tadinya 1 ini udah dikeluarkan, tinggal masih ada 3. Jadi yang mana? Nah yang saya pilih, jangan kalian, kata si ibu katanya berarti kalau yang tinggi lower bound-nya itu lebih oke gitu kan. Ini kan si B kan lebih tinggi nih ya. Enggak ya, karena ini adalah problem minimasi, maka ketika kalian sudah memilih algoritmanya, maka kita masuk ke mikirnya sekarang, sekarang kita mau menyelesaikan problem minimasi gitu ya. Jadi kalau yang ini itu memilih tebakan yang lebih dekat di antara dua algoritma gitu ya. Oke. Nah, sekarang kalau yang ini berarti saya tetap pilih karena minimasi, saya cari yang paling kecil gitu. Tapi kalau kalian lihat, kalau kalian perhatikan, lihat nih, anak-anaknya itu nilainya tidak ada yang lebih rendah daripada parent-nya. Ya. Itu salah satu ciri lower bound gitu. Jadi kalau misalnya ini ya, ini dia bilang bahwa anak-anaknya tidak mungkin cost-nya itu lebih rendah dari orang tuanya gitu. 75 tuh nggak mungkin. Paling banter sama. Ini misalnya 75 gitu ya. Kalau sama boleh. Tapi kalau lebih rendah nggak boleh. Jadi kalau misalnya kalian lagi ngitung nih ya, terus tahu-tahu ya, di sini anaknya dapat lower bound-nya lebih rendah dari orang tuanya. Misalnya dapat berapa ya? Dapat 70 misalnya. Nah itu berarti ada yang salah. Pasti ada yang salah. Ngitungnya ada yang salah. Entah itu ngitung pas di root-nya yang salah, entah ngitung di anaknya yang salah. Gitu ya. Oke, jadi ini minimal gitu ya, paling bagus itu sama orang tuanya. Oke, jadi misalnya ini 7 sama lah, saya buat sama 75 gitu ya. Kemudian kita akan mencari mana yang paling minimum gitu. Oh, yang paling minimum berarti yang ini gitu. Maka ini yang di expand gitu. Saya nanti melakukan itu lagi. Nanti di bawahnya ini pasti nilainya juga tidak akan, misalnya saya ini 78 lah ya. Ini nilainya tidak akan ada yang kurang dari 78 gitu. Jadi ini bisa jadi ini 81 gitu, bisa jadi ini 85 gitu malahan. Demikian rupa sehingga dia malah jadinya lebih gede daripada yang di sini. Maka nanti di sini yang dibuka gitu selanjutnya. Gitu ya. Jadi apa namanya? Tadi kalau misalnya anaknya itu lebih rendah dari parent-nya, kalau lower bound ya, itu pasti ada yang salah gitu. Entah di mana ada yang miss gitu. Oke. Itu adalah lower bound. Sekarang saya masuk ke upper bound. Kalau lower bound itu adalah batas bawah, kalau upper bound itu adalah batas atas, gitu kan ya. Nah, batas atas itu di mana? Berarti kalau batas atas kan kebalikannya kan, di sini kan ya. Ya, artinya apa? Solusinya tidak mungkin lebih mahal dari itu gitu. Atau biasanya misalnya apa ya? Knapsack misalnya. Saya udah ada ya rekamannya ya, kalian silakan tinggal lihat. Nah, knapsack itu kan maksimasi kan ya. Saya pengen dapat profit yang sebanyak-banyaknya. Artinya yang perlu saya setel adalah upper bound. Saya harus jadi saya ke konsultan lagi gitu ya, terus saya tanya gitu ya, kira-kira ya kalau saya punya problem ini gitu ya, knapsack ini, profit yang saya dapat paling tinggi berapa sih gitu. Nah itu batas atasnya, karena saya pengennya yang tinggi gitu. Nanti ada yang bilang, kayaknya bisa dapat ini deh 200 gitu. Benar nggak? Benar gitu ya. Ini misalnya perusahaan C tadi ya. Benar kan ya? Kenapa? Karena solusi sesungguhnya adalah 100. Ya. Tapi misalnya ada perusahaan lain yang bilang, misalnya perusahaan D gitu ya, yang bilang 150 gitu. Oke. Nah saya nanya lagi nih, tebakan yang mana yang lebih bagus? Si C atau si D? Gitu. Perusahaan C atau perusahaan D kalau dalam kasus ini? Upper bound ini ya sekarang. Perusahaan yang mana yang lebih bagus menebak? C atau D? Kalau saya perusahaan tersebut menebak upper bound-nya. C.
Ya, Bu. D ya. Oke. D ya. Kenapa? Karena dia lagi-lagi sama alasannya, karena dia lebih dekat dengan solusinya. Jadi kalau kalian perhatikan, kalau saya nyari lower bound itu sebenarnya makin tinggi gitu ya. Kalau ada beberapa algoritma yang memberikan lower bound di root lebih tinggi untuk minimasi itu yang paling baik sebenarnya. Kalau maksimasi dari beberapa algoritma yang memberikan upper bound paling rendah itu sebenarnya yang paling bagus gitu ya. Dengan asumsi tentu saja algoritmanya benar gitu ya. Makanya kita pakai referensinya kan bukan reference abal-abal ya. Kita pakai referensinya adalah yang pertama pakai bukunya Levitin dan yang kedua adalah pakai buku dari Neapolitan gitu ya. Kedua buku ini sudah apa ya? Ya diuji bertahun-tahun gitu ya, sehingga kita bisa dengan yakin gitu ya bahwa ini reliable nih, kita bisa tahu bahwa memang algoritmanya benar gitu. Jadi kalau sampai kita ada, loh kok salah ya, saya kok upper bound-nya kok 100 gitu misalnya, kok dia untungnya ternyata bisa 300 ya gitu. Nah itu berarti kayaknya kita yang salah gitu ya, bukan algoritmanya ya. Jadi jangan nyalahin algoritmanya kalau kita pakai reference dua buku itu. Kecuali kalau algoritmanya kalian yang bikin sendiri, nah bisa jadi gitu ya kalau belum dites. Oke, kira-kira seperti itu. Apa terkait tadi mana yang lebih baik gitu ya, lower bound untuk di root ya. Oke. Nah, supaya lebih realistis gitu ya, saya lebih kebayang, saya mau coba yang ini ya, job assignment problem. Setelah ini kita akan bahas tugas yang TSP. Makanya itu kan butuh waktu lebih banyak tuh ya. Tadi pagi sebenarnya saya sudah jelaskan. Cuma pas saya ngejelasin tuh saya baru, kalau kalau saya jelasin langsung tuh agak rumit kalau saya tidak siapkan slide-nya gitu. Makanya tadi ada jeda waktu, saya siapkan dulu slide-nya untuk kalian supaya lebih rapi ya. Tahu sendiri kan ya, tulisan saya kan acak-acakan gitu ya. Jadi pas diterangin gitu pusing gitu ya kalau coret-coret. Oke. Jadi saya akan pakai job assignment problem ini untuk memperlihatkan tadi ya yang tadi saya jelaskan. Oke. Mudah-mudahan masih bisa konsentrasi. Oke, jadi job assignment problem masih ingat kan ya? Job assignment problem itu adalah problem di mana kita harus memasangkan antara pekerja dengan pekerjaannya gitu. Pengennya sih paling minimal dong cost-nya gitu ya, biayanya pengen paling minimal gitu. Nah, ada dua cara kan ya, ada dua cara bagaimana caranya kita menghitung perkiraan cost gitu ya. Oke. Yang pertama adalah untuk setiap karyawan, saya akan memilih pekerjaan yang dapat dilakukan oleh masing-masing karyawan itu dengan upah yang minimum gitu. Jadi saya lihatnya horizontal. Ya. Oh, jadi kalau gitu saya tebak-tebakannya gini aja gitu ya. Dari tiap karyawan nih, saya pilih nih, mana nih karyawan A tuh mendingan mengerjakan pekerjaan satu, atau dua, atau tiga, atau empat ya, kan gitu ya. Oh, berarti yang ini. Ya nggak? Karena kan paling murah tuh dua. Oke. Jadi tebakan cost-nya ya, lower lower bound di sini kan sebenarnya tebakan cost kan ya. Itu sama dengan dua gitu ya untuk si A ya, si pekerja A. Kemudian pekerja B baiknya dia ngerjain yang mana ya gitu ya. Ada 6, ada 4, ada 3, ada 7. Oh, berarti 3 aja, dia murah nih. Berarti dia mendingan kerjain job 3 gitu ya. Berarti 3. Kemudian ditambah dengan si C nih. Si C harus ngerjain yang mana ya? Biar paling murah. Oh, yang ini aja, yang satu gitu. Dia mengerjakan job 3 juga gitu ya. Oke. Kenapa kok bisa saya memilih apa ya? B sama C kok bisa memilih pekerjaan yang sama? Padahal kan harusnya nggak boleh kan ya. Ya namanya juga tebakan gitu. Jadi tidak ada yang pasti. Saya belum tahu nanti yang mengerjakan pekerjaan 3 tuh B atau C itu belum tahu. Gitu. Makanya ya nggak apa-apa, saya ambil aja dua-duanya dulu yang terendah gitu ya. Namanya juga tebakan. Oke. Nah kemudian yang terakhir adalah D. D ini saya nebak yang mana ya? Tiga. Dia mendingan yang 4 gitu ya. Kenapa? Gimana? Maaf, Bu. Kenapa 4 bukan 3? Iya 3. Sorry saya nggak ngeliat tuh kan. Begitulah. Kalau saya nggak bikin slide-nya, coret-coret kan saya suka salah gitu ya. Makanya yang TSP saya buatkan slide-nya, karena itu jauh lebih rumit dari ini. Sederhana aja saya salah. 3. Terima kasih. Oke, jadi tebakan cost-nya adalah sebanyak 6, 7, 9 gitu berarti ya tebakan cost-nya. Kalau kita pakai, ini kan pakai algoritma yang pertama gitu. Sekarang kita coba pakai algoritma yang kedua.
Tadi saya dapat 9 ya. Ingat-ingat ya. Oke. Yang ini LB-nya 9. Oke. Nah, kalau kita pakai algoritma yang kedua adalah kebalikannya gitu. Jadi kalau tadi saya lihatnya dari sisi karyawan, si karyawan ini ya paling murah ngerjain job yang mana sih gitu ya. Nah, kalau sekarang kita lihatnya dari sisi pekerjaannya. Pekerjaan satu ini lebih baik dikerjakan karyawan yang mana sih gitu loh. Oke? Kebalikan ya. Cara pandangnya berbeda. Nah, berarti kalau sekarang tuh yang vertikal gitu ya, lihatnya vertikal. Job satu gitu ya, berarti cost-nya, tebakan cost-nya atau lower bound nanti di root-nya itu adalah job satu ini lebih baik dikerjakan siapa ya gitu ya. Oh, lebih baik dikerjakan oleh D gitu ya. Makanya 3. Ini adalah job satu gitu ya. Nah, kemudian job 2 lebih baik dikerjakan siapa ya gitu ya. Lebih baik dikerjakan oleh si A gitu ya. Kemudian job 3 lebih baik dikerjakan siapa? Lebih baik dikerjakan oleh si C. Kemudian terakhir job 4 lebih baik dikerjakan oleh siapa? Job 4 lebih baik dikerjakan oleh si D gitu ya. Lagi-lagi ini sama nih. Kok boleh sih orang yang sama mengerjakan dua pekerjaan yang berbeda? Nanti solusinya nggak mungkin begitu. Ya. Tapi karena sekarang saya belum tahu D itu nantinya akan mengerjakan job 1 atau dia akan mengerjakan job 4, maka ya udah saya ambil yang paling rendah aja gitu. Saya tebak begitu aja. Oke. Nah, ini berapa nih? Kalau ini berarti 7, 8, 9, 10 gitu ya. Berarti ini lower bound-nya adalah 10 gitu. Nah, kalau kalian lihat untuk instance yang ini ternyata kalau saya pakai algoritma 2 itu dapat 10. Tapi kalau pakai algoritma 1 dapat 9. Nah, pertanyaan saya sama seperti yang tadi. Lower bound mana yang berarti yang lebih baik? Pakai algoritma 1 atau pakai algoritma 2? Coba, kalau real begini. Hmm? Saya kasih waktu 1 menit buat mencatat dan berpikir. Lower bound yang mana yang lebih bagus? Yang lebih baik? Yang lower bound 1. Yang lower bound 1. Kenapa? Kira-kira solusinya berapa nih? Yang solusi yang boleh emang berapa sih gitu? Oke, jadi ini kalau ada lower bound ya, ini lower bound 1, ini kita kalau pakai algoritma 1, dia menghasilkannya 9. Kalau kita pakai algoritma kedua, itu menghasilkannya 10. Ingat bahwa apapun lower bound-nya, pakai algoritma yang manapun lower bound-nya, karena kita punya asumsi bahwa algoritmanya pasti benar, maka solusinya nanti terakhirnya pasti sama gitu ya. Jadi mau pakai algoritma 1 ataupun pakai algoritma 2, solusinya pasti sama. Harus sama. Kalau nggak sama berarti algoritmanya salah gitu ya. Jadi walaupun lower bound-nya beda-beda, solusinya pasti harus satu. Kayak tadi ya, kayak yang contoh yang sebelumnya kan solusinya itu yang $100 itu kan. Mau lower bound-nya berapapun, ya solusi sebenarnya itu sebenarnya 100 gitu. Mau pakai perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C, perusahaan D, ya solusinya mah sebenarnya itu gitu, pasti itu. Jadi kira-kira yang mana? Tadi kata Jalu yang ini berarti kan ya? Yang ini gitu. Ada pendapat yang lain? Pendapat yang lain berarti pasti milihnya yang 2 tuh ya. Sebenarnya yang penting alasannya sih. Coba. Kalau misalnya ada perusahaan yang nebak lower bound-nya 9, sama ada yang nebak lower bound-nya 10. Kira-kira solusinya adanya di daerah mana sih gitu? Hmm? Saya tanya mumpung sedikit orangnya. Givari? Nah, itu sih kalau Gimana? bound. Ya itu kalau bound tuh nilainya harus yang paling kecil itu. Gimana? Kalau bound nilainya harus paling kecil atau gimana? Tergantung. Ini kan saya lagi ngomongin algoritma gitu. Saya kan lagi ngomongin algoritma ya. Kalau lagi ngomongin algoritma, jadi yang satu itu saya pakai algoritma ke-1, yang 2 saya pakai algoritma kedua. Tebakan dari perusahaan 1 misalnya ya, itu katanya lower bound-nya 9. Tebakan dari perusahaan 2,
kita nggak usah ngomong lower bound lah ya, cost gitu ya, tebakan cost dari yang pertama itu katanya 9. Ini $9 nih, beres lah gitu ya. Kalau yang kedua itu dia bilang enggak nih, enggak bisa, 9 enggak cukup. 10 minimal itu baru bisa tuh. Apa pekerjaannya bisa selesai itu. Itu tebakan. Solusinya ada di sebelah mana? Kalau lower bound, itu solusinya ada di mana? Di atas atau di bawahnya? Di atasnya ya. Di atasnya kan? Iya enggak? Yang namanya solusi itu kalau lower bound itu solusinya harusnya ada di bagian atasnya. Nah berarti kalau solusinya adalah sama, itu kan solusinya pasti ada di daerah sini kan? Saya nggak bisa nyoret di sini ternyata. Solusinya Jadi kan harusnya ada di mana? 10. Bentar. Solusinya kan harusnya ada di daerah sini kan, entah di mana gitu ya. Ini bisa nempel di sini sih kalau dia nebaknya jago, gitu ya. Solusinya itu di daerah yang kuning gitu. Ya. Boleh nggak Bu solusinya di antara ini gitu ya? Misalnya solusinya misalnya boleh koma lah ya. Misalnya solusinya 9,5 gitu ya misalnya di sini gitu 9,5 gitu. Boleh nggak? Nggak boleh gitu. Kenapa nggak boleh? Karena asumsinya algoritmanya benar ini dua-duanya. Kalau misalnya solusinya sampai 9,5, artinya kan algoritma yang ini salah dong. Karena yang namanya lower bound itu tidak boleh ditembus gitu ke bawah gitu. Tapi kalau misalnya kita tahu bahwa dua algoritma ini adalah benar, maka yang salah adalah solusinya nggak mungkin di situ. Solusinya itu pasti ada di daerah sini. Gitu ya. Nah kalau solusinya ada di daerah sini, maka tebakannya siapa yang paling dekat? Yang satu atau yang dua? Yang dua, Bu, karena berdasarkan lower bound, kalau bound itu yang paling atas kalau So, kan. betul. Gitu ya. Jadi kalau misalnya ditanya nih ya, yang satu sama yang dua itu dia untuk kasus instant ini mana yang menawarkan lower bound yang lebih baik gitu ya, tebakan yang lebih oke gitu ya, cost yang lebih mendekati kenyataannya gitu ya. Itu adalah kalau kita pakai algoritma yang kedua. Belum tentu ya, belum tentu ini berlaku untuk instance yang lain walaupun sama-sama job assignment problem ya, karena dia cuma ngitung baris sama kolom aja. Oke, kira-kira gitu ya. Saya cuma pengen benar-benar saya cuma pengen membahas kalau ada banyak algoritma, kemudian lower bound yang mana yang dianggap lebih baik antara satu algoritma dengan algoritma yang lain gitu ya. Tapi setelah kita milih ya, misalnya kita pilih, oh ya udah nih kayaknya pakai algoritma ini lebih oke nih karena dia bisa menawarkan lower bound yang lebih bagus misalnya ya. Maka oke, saya kalau gitu pakai cara yang kedua aja nih untuk diteruskan kemudian ya. Oke, nah ketika saya teruskan, maka di sini saya jadinya lower bound-nya atau saya boleh pakai COP gitu ya, tebakan cost-nya, itu saya akan bilang $10 di sini gitu, 10 gitu ya. Oke, untuk root-nya. Oke. Nah, nanti baru saya akan melakukan berarti kan kalau yang dua kan berarti saya lihatnya secara vertikal ya. Berarti saya akan coba kalau job satunya dikasih ke A, atau kalau job satunya dikasih ke B, kalau job satunya dikasih ke C, sama kalau job satunya dikasih ke D gitu. Nah, itu tuh menentukan ketika saya memilih algoritmanya yang mana, maka itu akan menentukan nanti state space tree-nya akan bentuknya seperti apa gitu. Karena kalau saya pilih yang satu, itu kan nggak boleh gitu. Tapi kebalikannya kan ya, berarti A sama dengan 1, A sama dengan 2, A sama dengan 3, A sama dengan job 4 gitu kan ya. Beda space tree. State space tree-nya beda. Ya. Nah, nanti kalau di sini itu kan kita ngitung lower bound lagi kan ya. Nanti lower bound-nya misalnya tadi ya saya ulangi lagi, ini misalnya dapatnya 11, yang ini dapatnya 12, yang ini dapatnya 20, misalnya yang ini dapatnya misalnya saya dapatnya 11 lagi gitu ya. Mana-mana yang saya pilih untuk kemudian dieksplorasi gitu. Maka saya akan cari yang paling kecil ya. Karena apa? Karena ini adalah problem minimasi gitu. Oke? Beda sama yang tadi. Kalau yang tadi kan ini saya cari yang paling tinggi untuk membandingkan algoritma mana yang kelihatannya memberikan estimasi paling dekat dengan solusi sesungguhnya gitu. Sementara kalau yang ini adalah proses dari mencari minimasi gitu. Jadi tebakan saya ini tentu saja saya carinya yang paling
kecil gitu, jangan yang paling gede gitu ya. Kalau yang paling gede nanti bisa salah masalahnya. Ya. Oke? Ya, jadi saya cari yang paling kecil. Nah, yang paling kecilnya kan ada 2 nih, Bu. Iya, kalau di queue yang paling kecilnya ada 2, maka cari siapa yang ngantre duluan gitu ya. Yang di-generate duluan siapa. Kalau misalnya tadi di-generate duluan, ini yang kedua, yang ini yang ketiga, yang ini di-generate keempat, dan ini yang di-generate kelima, ya jelas saya akan explore yang node kedua gitu. Berarti node keduanya berarti dibuka lagi. Oke? Kayak gitu ya. Jadi ini sebelum azan asar, saya hanya ingin menyampaikan khusus terkait ini gitu ya, terkait pemilihan algoritma. Kalau memang diperlukan ya. Tapi kalau misalnya ya hanya untuk kepentingan ujian gitu ya, kemudian di ujiannya nggak ditanya, maksudnya cuma misalnya dikasih problem kayak gini ya, job assignment problem, ini coba selesaikan buat state space tree-nya gitu. Nah itu sih bebas, kalian mau pakai yang mana aja terserah. Saya mah pusing Bu kalau lihatnya vertikal gitu ya misalnya, saya mendingan lihatnya horizontal aja lah gitu. Ya udah nggak apa-apa gitu. Ya walaupun misalnya kalau dihitung sebenarnya kalau lihatnya vertikal itu lebih bagus gitu, lower bound yang pertama kalinya ya nggak masalah sih ya. Kalian kerjakan saja senyamannya kalian gitu. Ya toh minimal sudah bisa pakai salah satu algoritma juga, kalau buat saya sih udah cukup bagus lah ya. Begitu kira-kira.